Saudara-saudari, umat Tuhan, anak-anak, Bapak Mama kita semua yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pendidikan adalah proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Begitu, Bapak Guru, kalau saya omong salah. Iya. Dan proses itu terjadi dua arah. Ada yang mendengar dan ada yang omong, itu orang dengar. Jadi ada guru yang mengajar dan ada murid yang dipercayakan untuk mendengar. Ada guru yang mengajar menyampaikan materi pelajaran dan ada siswa yang ada untuk setia mendengar dan setia bertanya. Dan inilah yang terjadi dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Bacaan firman Tuhan ini kemarin kita yang ikut gereja itu ada pengkhotbah, Bapak Pendeta, penatua penatua sudah sampaikan di mimbar karena ini bacaan kita dalam minggu ini. Tapi saya mau lihat dari sudut yang berbeda. Dalam bulan ini kita memang sementara ada pada bulan pendidikan. Saya melihat dari sudut yang berbeda dan inilah yang terjadi di mana ada seorang yang bernama Filipus yang diberi tanggung jawab untuk mengajar, mendidik, menasihati. Ia hadir sebagai seorang guru. Filipus ia hadir sebagai seorang guru, ia diutus malaikat untuk mengajar seorang sida-sida dari Ethiopia. Ia mengajar dan memberi pengertian yang baik kepada sida-sida dari Ethiopia itu. Dan ia menggunakan kitab Yesaya. Kita baca. Dan sida ini atau orang-orang Ethiopia, sida Ethiopia ini dalam bacaan Alkitab dia disebut sebagai pembesar dan kepala perbendaharaan. Ia sementara ada dalam perjalanan dari Yerusalem menuju tempat tinggalnya di Ethiopia. Pada waktu-waktu tertentu orang sering ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah, dan waktu itu sida dari Ethiopia atau kepala perbendaharaan ini, ia juga sementara ada dalam perjalanan pulang setelah ia selesai beribadah di Yerusalem. Dan saat ia pulang, ada seorang guru, seorang nabi yang disuruh oleh malaikat untuk bertemu. Lihat dia ada di kereta, jadi pitahan dia. Saat ia ada dan bertemu dengan sida-sida itu di atas kereta, dialog tanya jawab itu. Pengajaran itu dimulai ketika mereka ada di atas kereta. Sida-sida itu dalam kerendahan hati, ia katakan kepada Filipus itu bahwa saya tidak mengerti. Yang memang saya ada baca tapi saya tidak mengerti. Dan Filipus yang diutus malaikat sebagai guru itu, ia hadir untuk mengajar, memberikan pengertian yang baik kepada sida-sida. Dan dengan kesetiaan ia mau tampil sebagai seorang murid juga. Jadi sida-sida itu dia mau tampil sebagai seorang murid dengan kerendahan hati, ia memberi diri, memberi hati untuk mendengar apa yang diajarkan oleh Filipus sebagai gurunya. Di sini Bapak Mama, umat Tuhan, anak-anak semua kita menemukan bahwa proses belajar mengajar itu terjadi dua hal. Di mana Filipus yang setia mengajar dan ada sida dari Ethiopia yang setia mendengar apa yang disampaikan oleh Filipus. Padahal kita tahu bahwa sida Ethiopia dia adalah orang besar, kepala perbendaharaan di Ethiopia, dia seorang pejabat, tapi ia tidak malu untuk bertanya dan ia tidak bosan untuk mendengar apa yang Filipus sementara sampaikan. Dia tidak bosan, dia tidak bilang sudahlah, omong sudah terlalu banyak jadi berhenti sudah. Tapi dia dengan setia terus mendengar apa yang Filipus sebagai guru sampaikan. Filipus pun dengan sabar, dengan tekun ia mengajar. Dia tampil sebagai guru yang mengajar, menjelaskan, dan mungkin kadang tidak mengerti tidak itu, tetapi ia tetap dengan setia menjelaskan. Ia memberi contoh,
Ia dengan setia menjelaskan apa yang harus sida-sida itu lakukan dalam kehidupan. Bapak Mama kita semua, anak-anak semua yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dari contoh cerita Alkitab yang saya bagikan kepada kita semua ini, dalam kesempatan bulan pendidikan, kesempatan pembukaan tahun ajaran baru ini, kita juga hadir sebagai guru dan juga hadir sebagai murid. Sebagai guru kita belajar dari Filipus yang setia mengajar. Dia setia mengajar, menuntut, ini memang sidang ini dia memang tidak mengerti. Dia mengajar, dia menuntut, dia membimbing sehingga dia itu mengerti apa yang mau dia sampaikan. Dan sebagai murid, dia juga duduk dengan tenang, setia mendengar. Walaupun kita tahu bahwa dalam perjalanan Yerusalem ke Ethiopia itu cukup jauh, tetapi dalam perjalanan mereka terus bercerita, dan hasil dari percakapan itu, hasil dari nasihat yang disampaikan Filipus, hasil dari ajaran Filipus itu, ada bahkan kita temukan ia memberi diri untuk dibaptis. Itu hasil dari pengajaran dilakukan oleh Filipus. Karena mereka melakukan dengan setia. Filipus juga mengajar dengan setia. Orang ini dalam hal ini bendahara dari Ethiopia ini, dia juga duduk dengan tenang. Dia juga mendengar dengan serius karena rasa ingin tahu yang sangat besar. Dan dampak itu terjadi. Ia memberi diri untuk dibaptis dan ia percaya. Kalau cerita ini kita bawa dalam kehidupan kita bersama, dalam pendidikan bersama, tentunya ada guru, ada murid yang setiap waktu mengajar, dan ada murid yang memberi diri untuk mendengar. Kalau banyak guru yang sudah siap mengajar, sudah siap mendidik, tapi terkadang ada banyak murid juga yang sulit mendengar. Guru mengajar, kita murid. Kalau kita mengenang kita yang masih 20 tahun yang lalu, kita pemasa juga kadang-kadang, Bapak guru dong. Ini guru ada mengajar di muka, kita juga ada bikin kita punya di belakang. Tapi saya pikir itu sudah dari dulu-dulu. Sekarang karena perkembangan banyak media digunakan untuk cara mengajar, media-media pembelajaran yang kreatif yang digunakan, dan saya pikir itu bisa memacu siswa untuk lebih banyak memberi diri mendengar dengan aktif dan mengerti. Itu yang harus ada dalam diri siswa-siswa, tentang bagaimana keinginan, kerinduan untuk mendengar. Karena mendengar ini kadang-kadang satu hal yang sangat sulit. Sebagai orang dewasa juga kalau kita sudah tahu, kita sudah tidak mau dengar orang lain omong. Karena itu sebagai anak-anak didik, mari memberi diri untuk mendengar setiap apa yang diajarkan oleh guru-guru, dan para guru juga belajar seperti Filipus yang mau setia mengajar dan membimbing. Karena kalau mau setia mengajar, membimbing, anak-anak juga mau setia mendengar, maka ada dampak yang akan terjadi. Ada keberhasilan yang anak-anak raih dari upaya, dari proses belajar mengajar itu, dan seperti anak murid dari Filipus yang memberi diri untuk dibaptis. Saya percaya ada masa depan yang disiapkan Tuhan bagi anak-anak yang setia untuk mendengar, dan bagi guru-guru yang selalu taat, selalu setia untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang punya masa depan cerah. Tentunya dalam pembukaan tahun ajaran yang baru ini ada banyak hal yang akan dilalui, ada banyak tantangan, ada banyak hambatan yang akan dilalui di depan yang masih misteri. Tidak pernah tahu ke depan seperti apa. Tapi kita percaya bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan itu akan terus dialami dan dirasakan. Nah, pembimbing tadi bilang, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi memulai segala sesuatu yang baru di tahun ajaran yang baru, di samping setia mengajar, setia mendidik anak-anak, setia ada dalam kelas, setia belajar, setia mendengar, tapi di atas semuanya itu, takut akan Tuhan harus menjadi sesuatu yang utama, harus menjadi fondasi utama, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan.
Kita bisa pintar, kita bisa berhikmat, kita bisa punya pengertian, kita bisa melakukan segala hal ketika kita memulai itu dengan takut akan Tuhan. Berharap, bersandar kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan masa depanmu sungguh ada. Dan di dalam Tuhan segala hal yang menjadi pergumulan diberkati oleh Tuhan. Selamat memulai tahun ajaran yang baru. Tuhan Sang Guru Agung itu menyertai dan memberkati. Amin.